Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan para asatidzah kita yang luar biasa, anak-anakku sekalian, yang semoga kita semuanya menjadi bagian dari pejuang-pejuang bangsa yang senantiasa dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para petugas upacara pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ridhonya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan bangsa Indonesia tidak diraih dari sesuatu yang mudah. Perjalanannya sangat panjang, dijajah sekian kali, bahkan yang terlama adalah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Perjuangan kita sekarang bukanlah seperti pejuang-pejuang para proklamator terdahulu. Kita ingat kemerdekaan bangsa kita ini merupakan salah satu dari upaya para ulama, para santri. Adanya bangsa Indonesia ini tak lepas dari peran pondok pesantren, peran para kiai, peran para santri. Maka oleh sebab itu memunculkan resolusi jihad yang dimotori oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang akhirnya bagaimana banyak para santri yang berkorban demi tegaknya bendera merah putih, bagaimana banyak pejuang para kiai yang meninggal dunia untuk mempertahankan bangsa kita. Maka oleh sebab itu kita sebagai santri, kita harus bisa mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Maka oleh sebab itu, di dalam Al-Quran yang nanti ditopang oleh hadis, makna yang digunakan di dalam Al-Quran kemerdekaan itu ada dua, kemudian ditopang oleh hadis yang nanti menjadi 4. Yang pertama, makna kemerdekaan itu adalah at-tahrir atau hurriyah. Apa tahrir itu? Para ulama mengatakan asyrafuhum, ay hurriyatun min qaumihim, yaitu adalah membebaskan dari segala intimidasi, membebaskan diri dari perbudakan. Artinya kita adalah sama, tidak ada perbedaan bagi yang tidak ada dan juga yang berada. Tidak ada perbedaan bagi yang darahnya biru maupun darahnya merah. Semuanya adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita sebagai santri, kita adalah semuanya sama. Bahkan kita pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Maka oleh sebab itu yang kita perjuangkan di sini adalah untuk keluar dari kebodohan menuju orang yang berilmu. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan laisa syarafu bin nasab, walakinna syarafu bil ilmi wal adab. Tidaklah kemuliaan itu karena hanya sebatas keturunan. Tidaklah kemuliaan itu hanya diperoleh dari nenek moyang kita. Dari kemuliaan itu diperoleh dengan kita menjadi orang yang berilmu dan berakhlak mulia. Maka oleh sebab itu kita di sini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi santri. Harapan
Orang tua kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang berilmu dan juga berakhlak mulia. Sebagaimana Al-Quran menjanjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Semoga kita bagian dari itu. Yang kedua, dikatakan di dalam Al-Quran makna kemerdekaan sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, fakku raqabah. Ayat ini didahului dengan wama adraka mal aqabah. Apa kalian tahu apa itu aqabah? Aqabah itu maknanya su'uba wa akun, jalan yang penuh rintangan dan penuh hambatan. Maka perjuangan tidak bisa dilakukan sendirian. Perjuangan tidaklah mudah. Perjuangan butuh pengorbanan. Tidak ada kemerdekaan diraih dengan begitu-begitu saja. Maka kemerdekaan, perjuangan butuh kebersamaan kita semuanya. Maka oleh sebab itu kita sebagai santri harus menanamkan dalam diri kita bagaimana kita sukses bersama. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat di mana saja dia berada. Maka oleh sebab itu kami harapkan kita semua sebagai santri di mana saja kita berada menjadi orang yang bisa mewarnai dan menjadi orang yang bermanfaat di mana saja. Dan kami yakini ananda-ananda sekalian akan menjadi satu gelombang besar yang akan bermanfaat di mana saja nanti berada. Yang ketiga, ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam hadis. Memang disebut oleh para ulama namanya al-istiqlal. Sebagaimana penyematan dalam masjid terbesar di Asia Tenggara, masjid yang berdiri kokoh di Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal. Apa itu istiqlal? Istiqlal dimaknai oleh para ulama tafarrada bihi wa lam yusyrik minhu, yaitu kemandirian yang tidak ingin dicampuri oleh tangan-tangan orang lain. Maka oleh sebab itu kemerdekaan bangsa Indonesia, harapan para ulama adalah kita bisa mandiri. Kita menjadi bangsa yang kokoh, tidak ingin diatur oleh bangsa yang lain, tidak ingin ketergantungan dengan bangsa yang lain. Ini sekarang kita maknai sebagai santri, kita sekarang adalah istiqlal, kita harus mandiri. Kita diajarkan tidur sendiri. Mungkin ada yang biasanya tidur bersama orang tuanya. Kita santri diajari untuk mencuci. Bayangkan kalau nanti kalian sudah dewasa tidak bisa mencuci piring, apa kata orang? Dan kita juga diajari menyapu. Kita diajari untuk sholat malam. Kita juga diajari untuk hal-hal yang lain dalam kemandirian. Maka harapannya adalah kemandirian nanti akan melahirkan perjuangan. Kemandirian akan melahirkan keberanian. Kalau kita tidak mandiri, kita tidak akan pernah berani. Kalau kita tidak mandiri, kita tidak akan pernah menemukan perjuangan. Maka oleh sebab itu, kita di pondok ini bukan untuk menikmati fasilitas, bukan untuk bersenang-senang, tapi kita di sini untuk berjuang, untuk nanti membahagiakan kedua orang tua. Maka oleh sebab itu kemerdekaan yang keempat disebut dalam hadis, yaitu itqun minan nar, yaitu kita betul-betul merdeka selamanya. Merdeka dari cengkraman dunia ini dan juga nanti musuh-musuh kita di dunia ini, baik dari golongan syaitan maupun dari golongan iblis. Maka oleh sebab itu harapannya kita di akhir nanti betul-betul merdeka. Sebagaimana Al-Quran mengatakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia ini mendapatkan satu kebaikan dan di akhirat juga mendapatkan satu kebaikan. Inilah cita-cita santri, terbebas di dunia dan juga di akhirat, sehingga kita bersama orang tua kita mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang itqun minan nar, bebas dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan momentum kemerdekaan ini adalah perjuangan kita sebagai seorang santri dan juga sebagai seorang guru,
mewujudkan salah satu cita-cita pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan generasi bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga pondok kita, menjaga kita semuanya, sehingga kita senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Abadi sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita pertolongan selalu dalam menjalankan aktivitas kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.